Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alma Mediana, Angel Gusti Bethany, Brigita Elizabeth Lintang, Limeta Paramita Juni, dan saya sendiri Wahyu Imam Santoso. Kami di sini akan menjelaskan isi dari Business Framework. Saya sendiri mendapatkan bagian Strategic Directional Capital yang berisikan tentang visi dan misi, filosofi dan values atau nilai, lalu strategic business dan objektif. Baiklah, yang pertama itu ada visi. Visi merupakan pernyataan yang dibuat secara sistematis untuk sebuah perusahaan guna mencapai cita-cita dan impian dari perusahaan tersebut di masa depan. Visi biasanya merupakan pedoman dari sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu lanjut ke misi. Misi merupakan ideologi dan jiwa dari suatu organisasi, alasan mengapa organisasi tersebut didirikan, lalu secara umum misi dibuat untuk mencapai sebuah visi. Jadi misi ini adalah cara-cara yang akan dilakukan sebuah organisasi untuk mencapai visi organisasi. Lalu selanjutnya ada filosofi. Filosofi merupakan keyakinan paling mendasar bagi sebuah organisasi, landasan dari sebuah visi dan misi perusahaan. Filosofi merupakan sebuah fondasi biasanya yang dianut oleh sebuah perusahaan, kepercayaan juga. Lalu selanjutnya ada nilai atau values, merupakan serangkaian prinsip yang diyakini sebagai aturan panduan moral dalam berperilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dan meyakini bahwa nilai tersebut adalah benar. Nilai-nilai ini diadakan karena keinginan perusahaan untuk menyeragamkan seluruh anggotanya. Lalu selanjutnya ada strategi bisnis, yaitu dimaknai sebagai sebuah keinginan yang kuat dan jalan atau cara untuk mencapai kemenangan dan untuk mencapai mutu yang unggul. Strategik merupakan sebuah cara-cara yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mencapai keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu ada objektif. Objektif adalah sebuah tujuan spesifik dan terukur dari tindakan dan aktivitas. Objektif dapat diukur dan umumnya dibatasi jangka waktu tertentu. Baik, itu strategic directional capital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku akan membahas perihal organisasional kapital. Di sini aku akan membahas sasaran-sasaran strategis yang perlu diwujudkan. Pertama, pembangunan struktur organisasi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. Selain itu, aku juga akan membahas mengenai perumusan berbagai sasaran strategis pembangunan modal organisasi dan ukuran hasilnya. Suatu kinerja organisasi diibaratkan seperti sebuah gunung es. Bagian yang muncul di permukaan tanah adalah kegiatan keuangan perusahaan, sedangkan pendukung munculnya kinerja keuangan tersebut berada di bawah air. Pembahasan lebih dalam akan aku bahas di Leadership and Management Style. Nah, pembahasan organisasional kapital pertama yang akan dibahas adalah Leadership and Management Style. Jadi di sini kita akan membahas siapa sih sebenarnya seorang pemimpin itu. Pentingkah ada seorang pemimpin dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Sebagai contoh, kita dapat menggambarkan bahwa kepemimpinan terdiri dari perilaku yang dijadikan oleh pemimpin grup. Nah, arti dari pemimpin sendiri adalah orang yang mempunyai pengikut. Orang-orang tersebut akan mengikuti pemimpin mereka karena mendapat inspirasi, adanya kepentingan pribadi, atau mungkin karena struktur organisasi dan pengikut mutlak yang perlu ada. Lalu, bagaimana menemukan pemimpin yang baik? Pemimpin yang paling kompeten adalah pemimpin yang dapat meneruskan kepemimpinannya dalam sejumlah situasi dalam arti yang luas. Gaya kepemimpinan yang paling baik atau paling buruk semua tergantung pada latar belakang pendiri dan pemilik perusahaan, situasi yang dihadapi perusahaan, dan tantangan serta terpaan bisnis yang dialami perusahaan. Oke, selanjutnya aku akan membahas organizational culture. Yang kita tahu kultur itu adalah budaya. Nah, budaya itu apa sih teman-teman?
Budaya adalah kumpulan dari berbagai nilai dan perilaku yang dapat dianggap sebagai panduan menuju kesuksesan. Nah, kalau budaya organisasi itu apa? Dalam organisasi, budaya dapat dipelajari dan dibagikan. Budaya suatu organisasi didasarkan pada sistem yang dapat membantu mendefinisikan bagaimana karyawan mengambil keputusan dan berpikir. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa budaya itu menjelaskan mengenai pengetahuan, nilai-nilai, kepercayaan, komunikasi, dan perilaku banyak orang pada waktu dan tempat yang tepat. Setiap budaya organisasi bersifat unik dan dapat berkembang ketika faktor-faktor eksternal berubah. Organisasi dapat meningkatkan budaya internal mereka untuk menjadi bagian dari identitas eksternal. Oke, selanjutnya aku akan membahas infrastruktur and manajemen teknologi. Perkembangan komputer telah membawa dunia ke sebuah era baru abad informasi. Keberadaan dan peranan teknologi informasi atau yang biasa kita dengar dengan TI di segala sektor kehidupan tanpa disadari telah membawa dunia memasuki globalisasi lebih cepat dari yang dibayangkan. Di era modern yang serba dinamis ini, organisasi seperti perusahaan berusaha untuk selalu berubah dari waktu ke waktu. Lalu perubahan semacam apakah yang cocok diterapkan di perusahaan? Bagaimana cara perusahaan-perusahaan kecil mengalahkan perusahaan besar? Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat tidak saja telah mengubah cara orang berkomunikasi dan bekerja, namun lebih jauh lagi telah membuat sebuah alam persaingan baru. Nah, setiap perusahaan memiliki rencana korporat yang disusun dan direvisi secara berkala. Ada 3 pilar utama yang harus diperhatikan dalam penyusun strategi tersebut, yaitu Information System Strategy, Information Technology Strategy, dan Information Management Strategy. Lalu yang terakhir aku akan membahas Knowledge and Informational Management. Knowledge itu apa sih? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya pengetahuan ya teman-teman. Nah, pengetahuan sendiri itu apa sih? Pengetahuan adalah kombinasi akan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya. Nah, terus knowledge management itu apa? Knowledge management dipahami sebagai sebuah proses yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan memindahkan informasi penting dan pengalaman yang merupakan bagian dari organisasi. Keberhasilan penerapan knowledge management dapat meningkatkan produktivitas organisasi di berbagai bidang. Hal ini dapat mendorong organisasi untuk terus belajar dan mendiferensiasikan dirinya dari perusahaan lain sehingga perusahaan dapat bersaing secara efektif di pasar. Dalam menerapkan ini, kebanyakan organisasi berfokus pada hal-hal yang sifatnya teknis, seperti pengembangan teknologi dan sistem informasi. Pada bab selanjutnya akan menjelaskan human capital yang akan dijelaskan oleh Alma. Cekidot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu framework dari business psychological framework, yakni human capital. Nah, human capital ini ada yang namanya individual competence, kemudian ada team competence, ada organizational competence, dan yang terakhir ada societal and environmental competence. Nah, sebelum masuk ke individual competence, kompetensi itu merupakan suatu atribut untuk melekatkan SDM yang unggul dan berkualitas. Nah, itu menurut Sudarmanto tahun 2002. Yang dimaksud dengan atribut tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Kita akan masuk ke individual competence. Di dalam individual competence terdapat 5 dimensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan. Yang pertama ada tech skill, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja. Yang kedua ada task management skill, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas berbeda yang muncul dalam pekerjaan. Yang ketiga ada contingency management skill, yakni suatu keterampilan dalam mengambil tindakan cepat dan tepat apabila timbul suatu masalah dalam pekerjaan. Kemudian yang keempat ada job role environment skill, yakni keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja. Yang terakhir adalah
transfer skill, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Setelah individual competence terpenuhi, kita akan beralih ke team competence. Di dalam team competence ini terdapat istilah yang bernama teamship. Nah, teamship ini sangat penting sekali bagi tim di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, kenapa sih teamship ini sangat penting? Karena teamship ini dapat mengantar ke prasyarat efektivitas suatu organisasi. Di antaranya yaitu adanya tujuan yang selaras, kemudian adanya kolaborasi antar anggota, kemudian adanya transparansi, yaitu saling percaya antar anggota, dan yang terakhir adalah adanya keterikatan antar anggota. Setelah tim competence terpenuhi, maka kita akan beralih ke organizational competence. Nah, di dalam organizational competence ini terdapat istilah core competencies atau kompetensi inti organisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan core competencies ini? Nah, core competencies merupakan keunggulan potensi yang dimiliki oleh organisasi yang telah dicirikan dalam perilaku terdahulu dalam menghadapi situasi atau kondisi pasar. Nah, terdapat dua kekuatan core competencies. Yang pertama adalah soft competencies organization, dan yang kedua adalah hard competencies organization. Nah, pada soft competencies ini merupakan aset yang tidak berwujud namun memiliki nilai uang. Contohnya seperti kompetensi kepemimpinan, talenta, kemiraan, dan lain-lain. Kemudian hard competencies organization yaitu aset berwujud yang dapat dilihat langsung serta memiliki nilai uang, misalnya infrastruktur, gedung, aset, jumlah modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan social and environmental competence. Nah, apa sih yang dimaksud dengan societal competence itu? Nah, societal competence menurut Kotler tahun 1972 merupakan kemampuan perusahaan untuk bertanggung jawab dalam menciptakan konsep bisnis dan mengelola kegiatannya secara konsisten. Nah, societal competence ini berhubungan dengan social skill yang meliputi empathy, cooperation, kemudian verbal written communication, listening, dan non-verbal communication. Kemudian environmental competence merupakan tantangan penting untuk mencapai tingkat pembangunan berkelanjutan yang lebih tinggi. Nah, pola pembangunan saat ini lebih banyak menggunakan pola pembangunan konvensional yang dapat merusak lingkungan, sehingga berani membuat sebuah model, yakni di mana orang-orang telah menetapkan tujuan dan tingkat pengetahuan tertentu. Ada beberapa situasional, kemudian pengambilan keputusan dalam memilih di antara kemungkinan yang diketahui, dan yang terakhir adalah pembelajaran atau learning didasarkan pada evaluasi. Dalam Output Business Psychology Framework terdiri dari productivity dan psychological well-being yang saling bersinambungan. Productivity atau produktivitas dalam KBBI adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, keproduktifan. Namun yang dibahas dalam output ini adalah produktivitas kerja. Sutrisno pada tahun 2010 menyatakan bahwa produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja beserta waktu. Terdapat 3 aspek untuk meningkatkan produktivitas kerja, yaitu adalah pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja. Terdapat juga 3 unsur pokok untuk mengukur produktivitas kerja, yaitu semangat kerja, cara kerja, dan hasil kerja. Untuk menjadi karyawan yang produktif, kita harus proaktif dan punya tujuan, fokus pada proses, selalu berusaha maksimal, tahu apa yang cukup, tahu cara menilai dan menghargai diri sendiri, serta taat waktu. Menjadi produktif yaitu adalah ketika kita bekerja dengan cerdas dan mengarahkan potensi secara bijak. Jika produktivitas tercapai dan kita senang terhadap pekerjaan kita, maka akan terbentuknya well-being. Well-being adalah kondisi di mana kita mampu menerima diri sendiri. Kondisi well-being juga dipengaruhi oleh perusahaan dan orang di sekitar kita.
Psychological well-being terdiri dari beberapa dimensi, yaitu dimensi penerimaan diri, dimensi hubungan positif dengan orang lain, dimensi otonomi, dimensi penguasaan lingkungan, dimensi tujuan hidup, dan dimensi pertumbuhan pribadi. Nah, teman-teman udah paham kan sama bentuk framework dari business psychology ini? Sekarang teman-teman tahu nggak apa hasil yang akan kita capai ketika kita bisa memaksimalkan framework ini? Yap, tentu saja bisnis yang unggul dan kebahagiaan yang berkelanjutan di dalamnya. Tapi teman-teman tahu nggak kalau ternyata untuk mencapai tujuan tersebut masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan hal itu terjadi di luar kendali suatu organisasi atau perusahaan. Nah, betul sekali, faktor tersebut adalah external forces. Secara singkat, external forces merupakan kekuatan atau elemen eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin teman-teman bertanya, apa saja yang termasuk ke dalam external forces? Yuk kita kulik. Untuk mempermudah teman-teman, mari kita membedakannya ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah kekuatan luar secara nasional, yang kedua adalah kekuatan luar secara regional, dan yang ketiga adalah kekuatan luar secara global. Kekuatan luar secara nasional umumnya berkaitan dengan situasi atau peristiwa yang terjadi di dalam suatu negara. Misalnya, terjadi perubahan situasi politik, ekonomi, dan sosial. Lalu terjadi inflasi, atau bisa juga karena terjadi penetapan regulasi. Nah, contoh yang mungkin teman-teman bisa lihat dalam pemberitaan adalah terjadinya konflik sosial dari para pelaku bisnis. Selanjutnya adalah kekuatan luar secara regional. Kekuatan ini umumnya berkaitan dengan situasi atau peristiwa yang terjadi di antar negara. Dalam hal ini, kekuatan yang bisa mempengaruhi bisnis berasal dari persaingan antar negara, kepentingan nasional, kebijakan nasional, serta konflik antar negara. Dan kategori external forces yang terakhir adalah kekuatan luar secara global. Pada hal ini, tentu saja berkaitan dengan situasi atau peristiwa yang terjadi dan kemudian mempengaruhi seluruh dunia. Situasi yang mungkin terjadi dalam kategori ini adalah perang dagang, globalisasi, serta perang nuklir. Di Indonesia sendiri, kekuatan global yang sangat mempengaruhi dunia bisnis adalah revolusi industri 4.0 atau Making Indonesia 4.0. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar dan paham tentang istilah ini. Namun, secara garis besar, situasi ini melahirkan model bisnis baru yang menggunakan basis digital, sehingga produk yang dihasilkan dapat mencapai efisiensi tinggi serta kualitas produk yang lebih baik. Adapun teknologi yang harus diadaptasi oleh bisnis di Indonesia, diantaranya adalah Internet of Things atau IoT, lalu ada Artificial Intelligence atau AI, lalu ada Human Machine Interface, lalu ada teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing. Nah, kalau teman-teman memperhatikan perkembangan dari revolusi industri 4.0 di Indonesia, kementerian terkait telah menyiapkan roadmap untuk bisnis dan industri di Indonesia. Tidak lupa juga dilakukan usaha kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Lalu, apa kesimpulan dari external forces? Tentu saja, penting untuk suatu organisasi agar mempersiapkan usaha preventif ketika hal ini menjadi badai dalam usahanya. Ketika organisasi atau suatu perusahaan dapat mengatasi dan beradaptasi dengan external forces, bisnis yang dijalankan akan membuahkan hasil bisnis yang berkelanjutan atau sustainable, serta menjadi bisnis yang unggul untuk tetap bersaing dalam perindustrian. Lalu kita beranjak ke pembahasan selanjutnya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, suatu organisasi atau perusahaan bisa memiliki orientasi terhadap bisnis yang berkelanjutan dan memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Maka, dalam pemahaman yang mudah, suatu organisasi atau perusahaan dapat menjalankan bisnis yang berkelanjutan apabila mereka mampu bersaing dengan kompetitor. Sehingga untuk melaksanakan hal tersebut, suatu organisasi atau perusahaan perlu untuk menciptakan 1. Sistem manajemen yang ideal, 2. Pemberian layanan yang cepat, 3. Hubungan yang berkelanjutan dengan customer, 4. Menganalisis segmen, target dan posisi pasar, dan yang terakhir adalah pekerja yang berpengetahuan. Selanjutnya adalah kebahagiaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kita dapat mendefinisikan kebahagiaan sebagai pencapaian cita-cita dan keberhasilan dari apa yang kita inginkan, sehingga kita bisa merasakan kesenangan atau pengalaman yang memuaskan. Lalu, mengapa memperoleh kebahagiaan itu penting dalam menjalankan bisnis?
Jawabannya, karena melalui kebahagiaan terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas hidup individu, komunitas, dan kesejahteraan global melalui pertimbangan indikator sosial, lingkungan, dan orang banyak. Feedback atau umpan balik dalam Business Psychological Framework harus terstruktur dan sistematis guna senantiasa memperbarui fungsi kerangka kerja psikologi bisnis itu sendiri. Feedback terhadap Psychological Business Framework adalah Recorienting Competence and Domain Human Capital. Yang kedua, Revitalizing Function and Domain Organization Capital. Ketiga, Reorienting Corporate Strategy. Keempat, Revise Corporate Objective. Kelima, Redirection Shared Vision. Keenam, Reinventing Corporate Values. Tadi pembahasan singkat seputar Business Psychology Framework. Kalau teman-teman berminat untuk mengulas lebih jauh, teman-teman dapat menggunakan buku ini sebagai referensi dalam mempelajari Business Psychology Framework. Di dalam buku ini terdapat penjelasan yang sangat lengkap seputar Business Psychology Framework dan teman-teman bisa belajar melalui buku ini.